Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, bicara tentang seorang politisi yang sangat-sangat senior di negeri ini sekarang ini, Megawati Soekarno Putri. Tentu tidak asing lagi bagi kita sosok beliau. Perjalanannya di dunia politik sudah sangat panjang sekali. Era yang dia tempuh di dalam menjalani perpolitikan nasional di negara Republik Indonesia sudah berada pada beberapa era. Walaupun dia masih muda belia, tetapi dia pun telah merasakan banyak sedikitnya dunia politik di era ketika sang ayahnya Bung Karno memimpin negeri ini sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Dan pada era Presiden Soeharto, dia telah full masuk ke dunia politik. Dan setelah tumbang era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun dan berganti dengan era reformasi, Megawati tetap eksis di dunia politik. Bahkan sampai saat ini, setelah berada di usia 78 tahun, Megawati tetap eksis. Yang jadi pertanyaan kita, apa kekuatan yang dipakai oleh Megawati yang menyebabkan dia bisa eksis selama ini? Sebab kita harus tahu bahwa sulit sekali karir seorang tokoh di dunia politik yang menyamai lamanya karir Megawati ini. Di dunia, bukan hanya di Indonesia. Kita akan mengungkapkan kekuatannya ini dalam kesempatan ini. Sahabat BN, mengawali pertemuan kita ini, ada baiknya mungkin kita ulang kembali sosok dari seorang Megawati Soekarno Putri. Megawati punya nama lengkap, dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Perempuan yang kerap dipanggil dengan nama Mega ini lahir di Jogja pada tanggal 23 Januari tahun 1947. Sekarang telah berusia 78 tahun. Sebagaimana kita ketahui, Megawati adalah putri dari Bung Karno yang berpasangan dengan Fatmawati. Megawati punya saudara kandung yang seayah seibu. Ada 5 orang. Guntur, Megawati sendiri, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Megawati pernah menikah 3 kali. Suami pertamanya bernama Surindro Subjarso, seorang penerbang angkatan udara yang gugur ketika menjalankan tugas. Usia pernikahan Megawati dengan lelaki ini dari tahun 1968 sampai tahun 1970. Pernikahan Megawati yang kedua dengan seorang diplomat berasal dari Mesir bernama Hasan Gamal Ahmad Hasan pada tahun 1972. Pernikahan Megawati dengan diplomat ini tidak berlangsung lama. Tahun 73 Megawati menikah dengan Pak Taufik Kemas yang berlangsung dari tahun 1973 sampai tahun 2013. Pernikahan pertama dan pernikahan ketiga Ibu Megawati dipisahkan oleh meninggalnya sang suaminya. Sedangkan pernikahan yang kedua yang cerai semasa hidup. Dari pernikahan pertama Ibu Megawati, dia dikaruniai 2 orang putra, Prananda Prabowo dan Muhammad Rizky Pratama. Sedangkan pernikahan Megawati dengan suaminya yang kedua tidak memiliki keturunan. Dan pernikahan Megawati dengan Pak Taufik Kemas dikaruniai seorang putri bernama Puan Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR RI.
Sebenarnya dari sejak masih remaja telah terlihat tanda-tanda Megawati akan menjadi seorang politisi. Ketika dia masih kecil di istana bersama ayahnya, dia dibawa oleh Bung Karno terus pada acara-acara penting. Meskipun waktu itu Megawati masih kecil. Pada usia 23 tahun Megawati, Bung Karno meninggal dunia. Megawati aktif di GMNI. Semenjak itulah Megawati mulai menampakkan bakatnya di dunia politik. Setamat SMA, Megawati pernah kuliah 2 kali di 2 perguruan tinggi. Pertama dia kuliah di Unpad. Pada tahun pertama dia terpaksa berhenti kuliah karena situasi politik yang terjadi waktu itu. Kemudian dia kembali kuliah di UI. Namun lagi-lagi Megawati tidak sempat menamatkan kuliahnya. Pada tahun 1986, Megawati mulai masuk ke partai politik PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Dia memulai karir politiknya dengan menjadi pengurus PDI di Jakarta Pusat. Pada tahun 1987 sampai tahun 1992, Ibu Megawati terpilih menjadi anggota DPR RI dari PDI. Semenjak itu, karir politik Megawati seakan-akan semakin melesat tajam. Pada Kongres PDI tanggal 22 Desember tahun 1993, Megawati terpilih menjadi Ketua Umum PDI untuk periode 1993-1998. Ketika itulah Megawati merasakan berbagai penekanan dari penguasa Orde Baru. Kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang. Berbagai bentuk tekanan dirasakan oleh Megawati ketika dia memimpin PDI. Tekanan demi tekanan itu terus berlanjut sehingga puncaknya pada tanggal 27 Juli ketika terjadi penyerangan kepada kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli tahun 1996. Hari ini 27 tahun silam, tepatnya 27 Juli 1996, dunia perpolitikan Indonesia mencatat sejarah kelam. Suasana begitu tak terkendali saat masa bentrok dan saling serang di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kobaran api merah menyala di beberapa titik, memanaskan suasana yang sudah mencekam. Kerusuhan yang dipicu konflik dualisme Partai Demokrasi Indonesia ini kemudian dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli. Kuda Tuli terjadi akibat ketegangan politik antara pendukung Megawati Soekarno Putri, Suryadi, serta pemerintah Orde Baru. Beberapa hari sebelum 27 Juli 1996, terendus desas-desus kubu Suryadi hendak mengambil alih kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Oleh karena itu, setiap hari kantor pusat PDI ini dijaga oleh sekitar 200 polisi. Pada 27 Juli 1996 pagi, masa pendukung Suryadi yang menumpang 15 truk berdatangan ke kantor pusat PDI. Mulanya terbangun dialog antara perwakilan massa Megawati dan Suryadi, namun karena tak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, bentrokan antara massa pendukung Suryadi dan Megawati di depan kantor pusat PDI tak terhindarkan lagi. Tak hanya antar simpatisan kedua kubu, massa juga terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Massa makin brutal hingga membakar beberapa tempat seperti gedung, bank hingga pertokoan. Kendaraan di sekitar lokasi pun turut jadi sasaran. Dan itu pula lah cikal bakalnya, lahirnya PDI Perjuangan. Ketika Megawati melihat tidak memungkinkan lagi dia untuk duduk di PDI karena hancur leburnya organisasi PDI kala itu, maka Megawati mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang
semenjak tahun 1999 Megawati sampai sekarang tetap dipercaya oleh kader PDIP untuk memimpin PDIP. Dan kita mendengar untuk Kongres PDIP bulan Mei besok ini, Megawati tetap akan dipercaya, diminta dan dimohon oleh kader PDIP di seluruh Indonesia untuk memimpin PDIP 5 tahun mendatang. Sahabat BN, sebagaimana telah kita singgung di awal tadi, pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, apa sesungguhnya kekuatan yang dimiliki oleh seorang Megawati yang menyebabkan dia begitu lama bisa memimpin atau eksis di dunia politik. Kita tahu bahwa orang tua perempuan Ibu Megawati adalah bernama Fatmawati. Fatmawati ini adalah berasal dari Muko-Muko. Muko-Muko itu terletak di Provinsi Bengkulu di Pulau Sumatera. Dan Muko-Muko ini termasuk kepada wilayah alam Minangkabau. Artinya warga Muko-Muko ini termasuk ke dalam etnis Minang. Dengan sendirinya tentu Ibu Fatmawati, orang tua perempuan Megawati, adalah asli orang Minang. Karena di Minang garis keturunannya menurut kepada garis ibu, maka dengan ini otomatis Megawati asli orang Minang. Apa kaitannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Megawati sehingga dia eksis demikian lama di dunia politik? Sahabat BN, untuk diketahui, ranah Minang itu merupakan tempatnya demokrasi. Ada pepatah mengatakan di Minang bahwa bersilang kayu di dalam tungku, di sana api baru hidup. Artinya, perbedaan pendapat yang disebut dengan demokrasi adalah yang menyebabkan kebenaran muncul di sana. Maka ketika ada perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu dimusyawarahkan, diperdebatkan, diperbincangkan, maka lahirlah di sana yang disebut dengan kesepakatan. Makanya di Minang ada pepatah mengatakan, kemenakan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya. Jadi sahabat BN, yang menjadi suatu kekuatan bagi Ibu Megawati sehingga dia mampu eksis sebegini lama di dunia politik, antara lain adalah kekuatan prinsip demokrasi yang ada dalam jiwanya yang berasal dari Minang, atau titisan darah demokrasi sebagai seorang putri Minang. Ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh Ibu Megawati yang jarang sekali dimiliki oleh tokoh-tokoh lainnya. Ibu Megawati termasuk orang yang sangat beruntung. Dia memiliki ibu dari ranah Minang yang garis keturunannya menurut garis ibu. Dan Ibu Megawati memiliki ayah yang berasal dari Pulau Jawa, yakni proklamator kita Bung Karno yang lahir di Kampung Peneleh, Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Karena di Jawa garis keturunan menurut kepada ayah, maka di Jawa Megawati akan dianggap sebagai orang asli Jawa, dan di Minang
akan dianggap juga dia sebagai orang asli Minang. Jadi beruntung sekali Ibu Megawati. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa kekuatan kepemimpinan Megawati ini adalah merupakan gabungan dari kekuatan kepemimpinan darah Minang dengan darah Jawa yang berkelindan dengan titisan kekuatan kepemimpinan dari Bung Karno. Banyak pihak selama ini mengakui bahwa kepemimpinan Megawati merupakan kepemimpinan yang diwarisinya dari Bung Karno. Diakui oleh berbagai pihak selama ini bahwa Megawati sangat memahami, menghayati, dan mengamalkan warisan kepemimpinan dan ajaran Bung Karno. Satu hal lagi, kalau kita perhatikan yang dapat menjadi bukti bagi kita bahwa Ibu Megawati ini benar-benar memegang teguh prinsip kebenaran di dalam berpolitik. Dia sungguh-sungguh tidak mau melanggar undang-undang. Dan dia pun tidak mau mengubah undang-undang untuk kepentingan politiknya. Tidak mau dia. Ini satu hal kalau kita perhatikan yang membuat kita salut dengan Ibu Megawati ini. Kendati pun dia bisa mengubah undang-undang dengan kekuatan yang ada padanya di parlemen. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan politik partainya, untuk kepentingan politik golongannya, apalagi kalau untuk hanya demi kepentingan politik keluarganya atau pribadinya, dia tidak akan mau mengubah undang-undang. Sehingga tidak heran kita kalau ketika dulu ada desas-desus bahwa akan diubah pasal undang-undang yang membuat seorang presiden hanya boleh menjadi presiden 2 kali periode, dan ketika ada keinginan pihak-pihak lain untuk mengubah undang-undang itu sehingga presiden boleh 3 periode, dan kita mendengar Ibu Megawati tidak mau mengubah pasal itu, maka tidak heran kita, karena memang itulah prinsip dari Ibu Megawati. Saya meyakini banyak sekali kelemahan dan kekurangan di dalam tayangan konten ini. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terhadap segala kelemahan dan kekurangan dalam tayangan ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.